Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja pada saat ini, dan juga Bapak Ibu semua kaum muda yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming langsung dari HKBP Pekanbaru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan penuh sukacita mengikuti ibadah kita hari ini, di mana kita sudah sampai ke minggu ketiga setelah Trinitatis, dan khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita menyapa kita semuanya dari surat Paulus ke jemaat Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Dengan topik minggu kita yang mungkin sudah sering kita dengar, namun senantiasa menjadi topik yang menyegarkan kembali bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Topik minggu kita, membangun keluarga bahagia. Pajongjong Bagas Namertua. Dari topik ini saja, bahwa ternyata untuk menciptakan atau supaya keluarga bahagia terwujud, harus dibangun. Berarti tidak dibangun dalam satu hari saja. Pesta boleh satu hari berbahagia, bergembira, pesta pernikahan. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harus dibangun. Ada proses, ada perjuangan, ada usaha, ada pergumulan di sana. Bukan simsalabim. Simsalabim, terciptalah keluarga bahagia. Tapi harus dibangun. Seperti bangunan. Dibangun sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang berkualitas. Dengan gambar yang benar. Sehingga terbentuklah satu bangunan atau satu rumah. Maka memang inilah hal yang luar biasa, bahwa sejak awal penciptaan Allah sudah memberikan perhatian penuh akan pentingnya keluarga. Karena lembaga institusi yang pertama yang ditetapkan oleh Allah adalah keluarga, family. Seperti yang pernah saya bilang, family itu ternyata father, mother, I love you. Family, keluarga, itu yang menggagasi pembentukan keluarga itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan sudah ditetapkan sejak perjanjian lama. Dan kemudian diperbaharui dalam kasih, aturan-aturan kasih dalam keluarga, di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi sebelum ada lembaga negara, sebelum ada lembaga-lembaga lain, justru
keluargalah yang pertama sekali institusi yang dibentuk oleh Allah. Dalam arti bahwa keluarga itu adalah institusi yang kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk terus kita pergumulkan dan perjuangkan di dalam kasih-Nya. Ya, memang untuk menjadi keluarga yang bahagia harus bersama-sama, saudara. Jangan ada kita berpikir kalau hanya istri yang bahagia di rumah itu lalu menjadi bahagialah semua. Jangan sampai istri egois, yang penting saya bahagia di rumah ini, suami saya tidak peduli, anak-anak saya tidak peduli. Makanya kalau kita lihat di media sosial itu banyak juga ibu-ibu, para istri ya, bahagia sekali karena kehadiran media sosial ini ya, Facebook ini. Jadi di sana dia bisa mengungkapkan bagaimana kegiatannya sehari-hari. Ya, baguslah itu. Tapi terkadang karena asiknya media sosial atau main Facebook sehingga terabaikanlah anak-anak. Makanya ada satu cerita lucu di Facebook itu, ada anak kecil masih yang baru tahu dia bicara, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya terhapuslah Facebook ini. Karena gara-gara Facebook ini tidak peduli lagi mamaku kepada kami. Jangan kita berpikir atau suami berpikir yang penting saya bahagia, istri, anak-anak, wah nanti. Atau orang tua berpikir, wah yang penting orang tua bahagia, anak-anak nanti. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang ibu. Begitu bahagianya lah dia bersama suaminya karena anaknya masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia ini. Bahagia sekali dia. Rupa-rupanya anaknya ini tidak bahagia. Sampai 1 tahun kuliah, anak-anaknya tidak mengikuti perkuliahan dengan benar. Karena dia tidak bahagia dengan masuknya dia ke perguruan tinggi itu. Sekalipun orang tuanya sudah sangat bangga dan bahagia. Namun karena ada komunikasi dijalin kembali, si ibu bertanya, kenapa seperti itu kau nak seperti tidak semangat? Padahal semua orang bercita-cita supaya masuk ke perguruan tinggi itu. Saya tidak bahagia di situ. Lalu ibunya menangis dan mengatakan, lalu apa? Apa yang mau kita lakukan? Silakan kalau mau pindah, kami bersedia, kata orang tuanya. Dan mereka berdoa bersama, lalu anaknya ini mulai berpikir, sudah lama, mungkin di sinilah saya teruskanlah perkuliahan saya. Dan akhirnya dia selesai. Banyak orang tua berpikir yang penting orang tua ini bahagia. Anak saya itu yang paling kecil, mau ujian dia berdoa, kemarin dia ujian ya, dan sudah selesai menerima raport. Lalu dia berdoa begini, Tuhan saya mau ujian, berikanlah kepintaran kepada saya supaya saya mendapatkan nilai yang bagus dan orang tua saya senang. Jadi dia mau ujian itu, dia mau mengikuti ujian itu adalah supaya orang tuanya senang. Sedangkan kita tidak tahu apakah dia senang mengikuti ujian itu. Dan setelah menerima raport saya bilang, wah enggak juara ya. Langsung dia mengatakan, kan yang penting naik kelas. Terus saya itu persoalan mulu sungguh kan itu kan. Mulu dunga di botol dan atau maduk yang penting naik kelas lah mak. Jangan sampai juga anak-anak merasa bahwa yang penting kami bahagia, orang tua nanti dulu. Sehingga kebahagiaan itu, keluarga yang bahagia itu harus diciptakan bersama-sama dan dinikmati bersama-sama. Jangan sampai ada istilah sehidup semati katanya kan, suami istri, tapi yang kenyataan adalah satu hidup satu mati. Tapi bersama-sama, bangunlah secara bersama-sama. Wujudkanlah keluarga berbahagia itu secara bersama-sama dan nikmatilah itu.
Dan itu bisa terwujud kalau kita diikat oleh kasih Kristus. Karena kasih Kristuslah yang mendasari, yang membangun sehingga keluarga itu bisa kokoh di tengah-tengah perjuangan kehidupan ini. Ternyata kita tidak usah muluk-muluk bagaimana itu kriteria keluarga yang bahagia. Mungkin kita membuat ukuran keluarga yang berbahagia itu kalau dilengkapi dengan kekayaan, materi, fasilitas. Dari luar kita memandang keluarga yang seperti itu, aduh bahagianya bisa kemana-mana, semuanya lengkap begitu. Tapi kalau kita telusuri apa benar dengan materi? Ya materi penting. Tetapi apakah ukuran kategori keluarga yang berbahagia? Kalau dunia mungkin membuat ukurannya yaitu keluarga itu dilengkapi punya materi, punya segala-galanya. Tapi ternyata di Alkitab kita secara khusus teks kita hari ini dan hampir sejajar dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 24 ini teks kita ini. Dan sering kita dengarkan juga di acara-acara pemberkatan pernikahan. Makanya memang kalau di acara pemberkatan pernikahan tidak seberapa lagi yang mengikuti pemberkatan pernikahan atau ibadah pemberkatan pernikahan. Hanya keluarga saja. Lalu kalau di Sopo itu barulah begitu banyaknya lah orang kan. Dan kemudian datang Parhata di sana dengan cepatnya dia mengatakan seperti yang dikotbahkan oleh pendeta tadi katanya. Padahal dia tidak ikut. Kan itu. Jadi kau ngoto munaro, songonan di dokon ni peditai manakin. Apa itu marupasa mana tuh? Tidak seberapa lagi orang yang memberikan hatinya untuk ikut dalam ibadah-ibadah pemberkatan. Padahal sebenarnya ketika pemberkatan pernikahan itu, khotbah itu untuk semua. Bahkan menyegarkan kembali pernikahan kita. Yang mungkin ya banyak menghadapi masalah, persoalan. Ternyata untuk menciptakan keluarga bahagia di dalam Alkitab kita, rumah tangga nomor 2 sesuai dengan khotbah kita hari ini. Paulus menyapa jemaat Kolose. Ini sapaan. Menyapa kita juga pada saat ini. Inilah sebenarnya tahapan-tahapan atau langkah-langkah ruhut-ruhut nih pardongan sarepeon keluarga agar keluarga kita bahagia. Sekalipun orang yang keluarga yang berbahagia bukan berarti bebas dari segala masalah atau persoalan. Sapaan yang pertama dari Paulus justru kepada istri-istri, kepada perempuan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hari ini kita disapa para perempuan, para istri, para ibu. Tunduklah kepada suamimu. Karena suami dalam Efesus katanya kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayat ini oleh beberapa kelompok sampai sekarang tidak diterima. Bahkan ada yang mengatakan kalau boleh teks itu diganti, ayat ini diganti dan juga janganlah diberlakukan di dalam agenda pemberkatan pernikahan. Karena salah memahami. Kata tunduk di sini bukan berarti bahwa perempuan itu lebih rendah, istri itu lebih rendah dari suami. Tetapi kata tunduk di sini artinya adalah hormatilah, hargailah dengan segala kelemahan dan kekurangan. Kata tunduk di sini bukan mau mengatakan suami itu adalah bos. Kata tunduk di sini bukan berarti segala sesuatu yang diperintahkan oleh suami harus diikuti sekalipun salah. Tetapi kata tunduk adalah
Bagaimana kita menempatkan diri dalam bahasa aslinya. Ini adalah kata yang mengatakan tempatkanlah dirimu di bawah. Tempatkanlah, rendahkanlah hatimu. Karena bagaimanapun dalam semua lembaga pasti ada pemimpin, ada kepalanya. Maka istri harus tunduk, harus menghormati, menghargai suami dengan segala keberadaannya. Mudahkah ini? Oh sulit. Menundukkan suami yang murah. Begitu kan? Ayo gue menduduk suami bagudang. Tapi untuk tunduk, wah ini susah ini. Apalagi kalau kita merasa kita lebih daripada suami kita. Tapi sapaan yang pertama ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam kasih Tuhan. Itu jelas. Dalam kasih Tuhan, karena ayat sebelumnya juga, ayat 14-15 pasal 3 ini, biarlah kasih yang mengikat. Supaya tercipta keluarga yang bahagia itu, tunduklah. Artinya, laksanakanlah peranmu, tugasmu, fungsimu sebagai istri dengan benar. Maka keluargamu akan bahagia. Bukan mau mengatakan, hai istri perempuan kamu itu rendah. Kelasmu kelas nomor 2, bukan. Istri itu adalah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga itu digambarkan kitab Amsal itu, istri yang cakap, istri soribada namarwasu. Istri memiliki kekuatan. Coba bayangkan kalau ada istri yang atau ibu atau opung boru yang pergi manopot anak konna peparana di Pangaratuan. Belum habis 1 hari suami sudah menelepon kan. Opung doli sudah menelepon. Suruh kalian lah mama kalian itu pulang. Agaur bion na ingu jebo ngakur garbi sudiu. Mangapi berak teratur bi. Tapi coba kalau suami yang mengunjungi atau opung doli yang mengunjungi peparannya anaknya di kota. Dohono ni istri do opung boru do, tata kamu mah coba bapak di sini. Mulubui seminggu 2 minggu. Mulubui liling mainar kan? Nakna sokolong rohana. Alai beres do sudah bayanun ni nata, bayanun ni istri di jabu, nakpe suarung di si amata. Harus diakui itu. Banyak lagi hal yang bisa dibanggakan oleh perempuan. Thanks God I'm a woman. Ikon itu tong. Unang atong ay buruero ina. Kita bersyukur bahwa posisi kita, fungsi kita sebagai istri itu adalah penopang, penolong. Kalau suami atap, kita tiang. Tiang yang menopang. Menopang dalam doa. Menopang dalam motivasi. Menopang dalam kasih. Jadi tunduk di sini adalah tunduk di dalam kasih Tuhan. Terimalah sapaan Paulus ini hari ini, hai para istri. Kalau ada yang tidak tunduk kepada suaminya, yang tidak menghargai suaminya, segeralah bertobat. Jangan harapkan keluargamu bahagia kalau engkau tidak menghargai, tidak menghormati suamimu sekalipun dia memiliki kelemahan, kekurangan. Sapaan yang berikutnya, jika ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang pertama tugas suami setelah istri menghargai tadi, maka tugas suami, kedudukan posisi peran suami adalah mengasihi istri dengan sepenuh hati, dengan tulus, dan jangan berlaku kasar. Berlaku kasar dalam bahasa aslinya yaitu jangan sakiti hatinya. Jangan engkau membuat hatinya terluka. Di Indosiar itu ada siaran sinetron.
hati yang tersakiti, ya kan? Wah, ini para ibu-ibu senang ini. Apalagi di stay at home ini, karena satu hari itu bisa ada berapa ceritanya kan itu. Dan hampir sama semuanya ceritanya. Tapi kalau kita ada pesan dari sana adalah jangan sampai menyakiti hati istrimu. Karena kalau sudah tersakiti, wah dia sudah tergores. Bisa menjadi akar pahit dan susah disembuhkan. Tapi hargai, kasihilah, rangkullah dia. Karena dia diciptakan bukan dari kakimu, apalagi dari kukumu, tapi dari tulang rusukmu, supaya engkau rangkul dan supaya engkau bangun bersama-sama keluarga yang bahagia. Jadi jangan kasar, tidak zamannya lagi menindas istri. Tidak zamannya lagi kita keras atau kasar kepada perempuan, siapapun itu. Tapi bangunlah, kasihilah dengan sepenuh hati. Karena istri itu juga milik Tuhan. Suami juga milik Tuhan. Maka memang itulah yang harus kita lakukan. Sapaan berikutnya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kata taat di sini bahasa aslinya rupanya mendengar. Jadi anak-anak, dengarkanlah didikan orang tuamu. Dalam Ulangan 6, tugas orang tua mendidik, mendisiplinkan anak. Taatilah orang tuamu. Ini pergumulan orang tua di zaman sekarang karena gadget. Anak-anak susah mendengar. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali kita meneriaki anak-anak kita itu. Tapi sepertinya masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Ada yang tinggal. Susah sekarang mendengar. Tapi maunya didengar. Hai anak-anak, taatilah. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam Efesus 6 itu. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sehingga menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu artinya mengakui wibawa orang tua. Mendoakan orang tua. Ditempatkan dalam 10 titah. Dia ditempatkan pada pertengahan titah kelima. Setelah kita mengasihi Tuhan Allah, awal dari mengasihi manusia adalah mengasihi orang tua. Kenapa orang tua harus dihormati, dihargai, dijaga kewibawaannya? Apakah seperti saya pernah khotbahkan karena orang tua yang melahirkan? Jangan pula ada orang tua mengatakan, hormati ya udah. Ya udah manubuhko. Mitororano dan himadok. Isi manuruho manubuhonau. Atau bui. Hormati saya ya. Saya yang menyekolahkanmu. Saya yang membiayai hidupmu. Datang anaknya mengatakan, catat semua pengeluaran. Saya bayar nanti katanya. Tetapi menghormati orang tua adalah satu keharusan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang indah. Terlepas dari kelemahan, banyak kelemahan orang tua juga. Yang tidak bisa menjadi teladan dan contoh bagi anak-anaknya. Tapi sapaan ini memang mau membangkitkan kembali hubungan kita sudah di mana sekarang. Hubungan suami istri sudah bagaimana? Sudah bagaimana kita memperlakukan perempuan? Bagaimana perempuan juga menghargai laki-laki, suami? Bagaimana orang tua terhadap anak-anak? Maka sapaan yang terakhir khusus kepada para bapak-bapak. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Unang gitali ini di bahasa Batak. Apa artinya itu? Jangan provokasi. Jangan hasut. Banyak orang tua menghasut anaknya. Asa dibutuh apa bainan nyopung mi. Sono do di bait dua wina. Omma ingoton ni anak koni terus. Biar tahu kau. Begitu kejamnya lah bapakmu sama saya. Biar tahu kalian inilah yang dilakukan oleh keluarga kita kepada kita. Igitali, dihasut, diprovokasi gitu.
Sehingga anak itu terbentuk menjadi manusia yang karakternya pendendam, iri. Kenapa bapak-bapak? Karena memang bapak-bapak lah yang menjadi kepala, menjadi saluran untuk mendisiplinkan anak-anak kita itu. Generasi muda kita ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Nah, saya pikir mungkin kita mengatakan tidak sulit kita memahami ayat ini, tapi ketika masuk kepada praktek ini terus menjadi bahan pergumulan, maka disebutkan keluarga itu adalah persikolahan nasomarna tamat. Orang bisa saja selesai S1, S2, S3, cum laude dengan pujian. Tetapi bisa saja dia tidak berhasil di tengah-tengah keluarganya. Karena keegoisannya, karena kesombongannya. Hanya saya yang patut dihormati, dihargai. Maka tidak akan tercipta keluarga yang bahagia. Bagi kita yang sudah berumah tangga sekian tahun, mungkin ada sudah puluhan tahun, mari ciptakan lagi hal-hal yang menyegarkan keluarga kita. Karena Martin Luther mengatakan bahwa keluarga itulah persekutuan yang paling ramah, yang paling jujur, yang paling indah dibandingkan persekutuan yang lain. Yang mengetahui kelemahan kekuranganmu adalah keluargamu. Yang mendoakan engkau saat engkau mengalami susahnya kehidupan yang menderita adalah keluargamu, keluarga intim. Bagaimanapun sesukses-suksesnya kita, berhasil kita, tempat kembalinya adalah keluarga. Dan bagaimanapun kita, hidup kita susah menderita, tempat kita mengadu juga adalah keluarga. Maka yang sudah berumah tangga, ayo saling mengasihi, saling mencintai. Yang mau membangun rumah tangga, silakan. Tetapi tetap harus dasarkan pada dasar kasih Kristus. Karena tidak mudah mengarungi rumah tangga ini. Dan bagi yang ingin hidup single, ya bisa. Tetapi mari jalankan posisi kita, peran kita sebaik-baiknya. Kalau semua kita menjalankan posisi kita, peran kita dengan baik, istri menjalankan posisinya, suami, anak, orang tua, maka terciptalah keluarga yang bahagia. Sekalipun badai tadi begitu kerasnya, begitu kuatnya, tetapi dasarnya sudah jelas, yaitu kasih Kristus. Sebagai jemaat, jalankan posisinya. Sebagai pelayan, jalankan posisinya. Maka gereja itu akan menjadi tempat kita untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Jalankanlah semuanya peranmu dengan benar, dengan baik. Sehingga cupang ma bagas namar tua ke membangun keluarga bahagia hanya didasarkan pada kasih Kristus. Selamat berbahagia, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita dan kiranya kita semuanya di dalam kasih-Nya semangat dan sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengarkan Tuhan, menyapa kami semuanya. Untuk kami bisa menjalankan peran kami, tugas kami, kedudukan kami dengan benar. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai jemaat, sebagai pelayan, atau apapun pekerjaan, aktivitas kami laksanakan tugas kami dengan sebenar-benarnya untuk melayani Tuhan. Maka kami akan memperoleh kebahagiaan, damai sejahtera. Sekalipun tantangan dan penderitaan bisa kami hadapi, tetapi kami memperoleh damai sejahtera. Terima kasih untuk sapaan firman yang menyegarkan kembali cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami, terhadap anak kami, terhadap saudara kami, terhadap orang tua yang mengasihi kami, terhadap teman-teman kami. Sehingga kalau kerukunan damai sejahtera tercipta di keluarga, maka gereja akan damai, maka negara juga akan teratur, akan terarah, akan tertib. Semuanya dimulai dari keluarga. Teladan
kasih dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, supaya mereka terus rindu untuk beribadah memuji Engkau. Sehingga dengan itu kami bisa menerima berkat-berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam keadaan berduka, Engkau kuatkan. Dalam keadaan sakit, tetap berpengharapan akan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin mengalami rumitnya keluarga rumah tangga, masalah ekonomi, masalah bagaimana kelanjutan studi anak. Kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan dan menolong jemaat-Mu untuk perjuangan mereka masing-masing. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.